Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Yang kami tahu Tuhan, janji-Mu ajaib bagi setiap hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kasih-Mu besar Bapa. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Dan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah setiap hati kami Tuhan. Teguhkan hati kami. Biar firman-Mu bisa bertumbuh serta berbuah dalam kehidupan kami. Dan berkati hamba-Mu Tuhan yang mengantarkan firman-Mu. Kami bersyukur Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu bagi setiap kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami mau tetap percaya Tuhan. Percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari Bapak Saudara saya bangkit berdiri. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya baik. Ku percaya Tuhan, janji-Mu ajaib bagi setiap kami Tuhan.
Inilah yang menjadi iman kami Tuhan. Sepanjang umur hidup kami, Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Sepanjang hidup kami dapat merasakan kekuatan-Mu selalu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janji-Mu ya dan amin buat kami. Dan itu kami ketahui melalui firman-Mu. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Biar firman-Mu berbicara di dalam kami. Janji-janji yang Engkau nyatakan di dalam firman-Mu, itu akan dimeteraikan di dalam hati kami. Dan akan terwujud di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan. Dan kami menyerahkan jam ini hanya di dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Menolong kami agar supaya kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman dan selesai. Tapi mampukan kami sampai kami menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman yang kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua, namanya manusia, selalu kepingin lebih lagi. Kita nggak mau satu kehidupan yang stagnan, yang cuma begini-begini aja. Selama kita hidup kita pasti mau kalau hari ini saya begini, besok saya harus lebih lagi. Besok harus lebih lagi, besok harus lebih lagi. Saya percaya kita semua seperti itu. Dan ada banyak orang yang kemudian mulai bermimpi. Seandainya saya seperti itu. Kok bisa ya orang seperti itu? Kita mulai bermimpi, saya mau jadi seperti itu. Lihat lagi kehidupan orang si A. Aduh, saya bermimpi untuk menjadi orang seperti itu. Kok bisa Tuhan pakai dia dengan luar biasa? Kok bisa Tuhan berkati dia dengan luar biasa? Kok bisa Tuhan tolong dia dengan luar biasa? Kok bisa dia seperti itu jalan hidupnya? Kita kemudian bermimpi. Tapi saya mau mengatakan janji Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat 21 mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini janji firman Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mendapati kita nih setia kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Gak usah mikir besok. Pikir hari ini. Tuhan kalau suruh kasih ponten, Tuhan kalau suruh kasih nilai, Tuhan kalau suruh kasih rapot, hari ini kira-kira Tuhan akan kasih kita rapot seperti apa? Nah, Tuhan janji. Kalau hari ini, Tuhan gak bilang bulan ini, Tuhan gak bilang tahun ini, Tuhan bilang hari ini. Jika Tuhan mendapati kita, jika Tuhan menilai hidup kita hari ini dan didapatilah kita adalah orang yang setia. Dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, maka janji firman Tuhan apa? Besok Tuhan akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi. Ada amin. Itu sebabnya pada hari ini saya mau memberi judul kepada firman yang saya mau sampaikan. Go to the next level. Mari kita pergi kepada level yang lebih tinggi lagi. Jangan yang seperti ini saja. Karena kalau kita yang seperti ini saja sebetulnya tidak ada yang disebut dengan istilah stagnan, berhenti.
pada waktu kita berhenti, sebetulnya kita itu mundur. Karena sebetulnya apa? Standar Tuhan hari ini kita di sini, besok kita sudah di sini. Tapi pada waktu seharusnya kita di sini, kita masih di sini, ini bukan stagnan, ini namanya mundur. Karena mestinya sudah sampai di angka 1, kita masih di 0. Itu namanya mundur, bukan stagnan. Ya, jadi mari kita pergi go to the next level. Musa. Pada waktu Tuhan percayakan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Siapa Musa? Waktu itu. Dia cuma menggembalakan kambing domba. Tapi Tuhan lihat. Jangan dipikir Tuhan tidak melihat setiap segi dari kehidupan kita. Even bahkan yang kecil sekalipun yang orang gak lihat. Tapi mata Tuhan lihat. Waktu Musa mengembalakan kambing domba. Tuhan lihat Musa begini. Gembalain kambing domba begini. Bagus. Itu sebabnya Tuhan katakan, ayo Musa. Go to the next level. Yaitu apa? Sekarang aku mau percayakan umatku Israel. Bawa. Kamu gembala. Bawa kawanan Israel itu seperti kawanan dombamu. Pergi ke tanah perjanjian yang aku sediakan. Daud. Kalau kita tahu. Daud itu dipercayakan untuk apa? Daud dipercayakan untuk menjadi raja. Tapi sebelum itu Tuhan lihat apa yang dilakukan Daud. Daud punya keberanian yang luar biasa. Pada waktu dia diperhadapkan dengan singa yang mau menerkam domba-dombanya. Daud bukanlah tipe orang atau tipe penggembala yang aduh terserah dah. Dombaku mau digigit, mau dimakan, mau dibunuh, terserah. Yang penting aku selamat, aku ngumpet di belakang batu. Misalnya begitu. Ketimbang aku yang dimakan. Daud gak begitu. Dia hadapi, dia bawa domba-dombanya, dia taruh di tempat yang aman. Dan dia hadapi itu yang namanya beruang, dia hadapi yang namanya singa. Jangan dipikir pada waktu itu kita terus ngomong, Tuhan kenapa aku begini? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku? Kenapa kok hidupku susah amat seperti ini? Jangan salah. Karena one day Tuhan mau perhadapkan Daud dengan Goliat. Kalau Daud gak pernah dilatih sebelumnya, Daud gak pernah lulus sebelumnya, dia gak akan pernah go to the next level. Tidak akan. Oke, yuk kita sekarang belajar dari satu tokoh yang bernama Petrus. Dari satu tokoh yang bernama Petrus. Petrus itu cuma penjala ikan. Pekerjaan yang pada zaman itu biasa. Penjala ikan. Tapi Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Tuhan punya rancangan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. One by one. One by one, satu demi satu, satu demi satu. Tuhan punya rancangan yang besar di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Tidak ada satu orang tua pun. Bo'o anaknya 10. Gak ada orang tua yang cuma doain. Wis yang 6 aja tak doain, yang 4 terserah mau jadi apa. Gak ada orang tua yang begitu. Orang tua punya anak 10, punya anak 20, 20-20-nya didoain. Orang tua punya cucu, cucunya 30, 40, satu-satu kalau dia memang masih ingat, dia pasti akan ngedoain. Supaya jangan ada satupun yang gagal. Semua mau menjadi orang yang berhasil sama. Tuhan punya rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Karena itu janji firman Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11.
Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan masa depan yang berpengharapan. Itu janji Tuhan. Nah, untuk kita pergi kepada next level, besok, lusa, 3 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Terus go to the next level, go to the next level, go to the next level. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita sekarang. Tapi Tuhan lihat, adakah kita setia? Kalau kita setia, didapati Tuhan apa? Kalau kita dapat daftar gitu ya. Coba ininya gimana? Terus checklist, dicek. Oke, set, oke. Dah, selesai. Nih, oke, lulus. Seperti begitu. Sama hari ini Tuhan sedang melihat kita. Yuk, sekarang kita lihat. Lukas pasal 5, ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Kita perhatikan, kelihatannya biasa. Petrus cari ikan semalam-malaman enggak dapat. Itu adalah satu yang rutinitas. Mana ada orang usaha terus berhasil. Ya, mana ada orang jala ikan terus dapat ikan. Sekali-sekali ya gagal. Petrus malam itu gagal. Dia pulang. Balik, bukan pulang. Balik ke pantai, ke tepi pantai. Pada waktu dia balik ke tepi pantai, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia membersihkan jala-jalanya. Orang kerja, apakah Petrus gak kerja? Kerja. Kerja kalau berhasil biar capek, rasanya gak capek. Tapi kalau kerja capek terus gagal, tambah capek, kuadrat capeknya. Ya. Petrus gagal, dia sampai di tepi pantai, dia nggak pulang, dia nggak marah, dia nggak macem-macem, tapi dia terus membersihkan jala-jalanya. Dengan catatan apa? Ntar malam gue balik lagi. Ntar malam aku balik lagi ke tepi pantai dan aku akan cari ikan lagi. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Petrus adalah tipe orang yang enggak mudah give up. Enggak mudah menyerah. Mari kita lihat tes yang pertama. Ujian yang pertama. Yaitu apa? Tuhan atau Yesus sedang melihat bagaimana respon Petrus terhadap tantangan yang ada. Kira-kira dia menyerah atau dia gak menyerah? Kira-kira seperti apa? Ayo lanjut itunya, apa namanya PowerPoint-nya. Apa responnya terhadap tantangan? Menyerah atau gak menyerah? Pada waktu mengalami kegagalan, apa yang diresponi oleh Petrus? Jangan dipikir Yesus gak lihat. Pada waktu kita mengalami tantangan, jangan dipikir Tuhan, Bapa kita di surga tidak sedang melihat respon kita. Gimana respon kita? Marah? Semua orang dimaki-maki? Pintu, handphone, apa piring, gelas yang gak tahu apa-apa, apakah dibanting-banting? Mulut yang diciptakan Tuhan demikian bagus, apakah mulai dipakai untuk mencucu? Marah? Jengkel? Seperti apa? Jangan dipikir Bapak gak lihat itu semua. Bapak lihat. Coba gue mau tahu. Kalau punya tantangan segini, ya apa? Guru juga gitu. Kasih
ujian sama anak bimbingnya. Nih ujian, kerjain. Guru apa? Coba gua mau tahu. Lu bisa ngerjain apa enggak? Kalau bisa ngerjain, good, naik kelas. Kalau enggak bisa ngerjain, jangan harap naik kelas. Sama dengan kita. Waktu kita menghadapi tantangan, kita sudah kayak anak ayam kehilangan induk. Jangan harap Tuhan akan percayakan kita perkara yang lebih besar. Karena apa? Semakin tinggi Tuhan mengangkat kita, semakin banyak Tuhan percayakan kita. Persoalannya bukan makin kecil, persoalannya akan makin besar. Gembalain jemaat 2 orang beda sama gembalain jemaat 20 orang. Beda lagi dengan 200 orang. Kalau 2 jemaat ae wis gak entos, 2 jemaat ae wis bendino langsung biyo rambutku iso putih kabeh iki. Oh, jemaat kok gini. Opo kira Tuhan akan percayakan kita 20 jemaat, apalagi 200 jemaat. Itu cuma mimpi. Betul? Nek mengelola perusahaan atau dagang, alah cuma omset 1 juta wis bingung piye ya apa iki ya apa. Jok mikir omsetnya miliar, bok mikir timbangannya kita gila, kurang saon, betul? Bener kan? Lah wong 1 juta wis bingung. Bingung. Ya apa? Tuhan melihat bagaimana respon kita terhadap tantangan. Bahkan kalau kita lihat di sini, pada waktu Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus itu enggak dapat ikan sama sekali. Lihat ayat yang ketiga, balik. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Ada banyak perahu, tapi yang dia ambil perahunya Simon. Namanya masih Simon, waktu itu belum Petrus ya. Perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Masya Allah. Lah wong Simon tuh lagi kerja, enggak pengangguran. Simon tuh bukan PTT, bukan pengangguran tingkat tinggi, enggak. Dia sementara sedang membersihkan jala-jalanya. Apa Yesus enggak lihat sih? Kalau Simon tuh lagi umek ngurusin jala-jalanya tuh loh dari plankton loh ya, dibersih no. Lah ke orang lagi gitu moro-moro, mon, tolong mon. Aku pinjem itunya mon ya, pinjem perahunya. Wis pinjem enggak bayar, ngongkon meneh. Mon, tolong mon. Itu perahunya nih kurang mundur nih mon, kurang mundurin. Soalnya kalau makin deket, aku susah ngelihat banyak orang. Tapi kalau aku makin jauh, aku makin bisa ngelihat orang yang sebelah sana. Tolong mon. Lihat. Umumnya, orang yang gagal, kalau diricui itu jengkel. Betul apa enggak? Tapi tuh Yesus sengaja lakukan ini. Karena apa? Orang semakin go to the next level, makin macem-macem nih. Tugasnya makin banyak nih. Lihat anak SD sama anak SMP, lebih banyak mana tugasnya? Kadang-kadang bisa, aduh apalagi udah kuliah. Ya ampun itu dosen, dia pikir dosen cuma dia doang kali ya. Dia gak tahu kalau aku ambil pelajaran ini, ambil pelajaran ini. Semester ini aku ambil 25 SKS. Seakan-akan tugas tuh cuma dia doang. Gue kuliah cuma ikutin 2-3 SKS punyanya dia. Dia gak tahu di sini suruh bikin paper, sini suruh bikin paper. Terus kemarin ngono ada ini lagi, ada praktikum lagi, ada apa lagi. Semakin tinggi Tuhan angkat kita, akan lebih banyak hal yang kita hadapi. Itu sebabnya kita mesti menjadi orang-orang yang kuat untuk menghadapi ada ini. Satu durung mari, satu meneh wis teko meneh. Lihat Jokowi. Kita nek ngopeni ini gak isa. Dok mikir jadi presiden. Jadi presiden tuh judak pikirannya.
Menteri sitok ngomong, Pak, lapor Pak, begini. Menteri sitok mana teko mana, Pak, ini begini. Belum lagi dari partai politik lain ngomong begini. Belum lagi rakyat ngomongnya begini mana. Bio, bayang no. Gila kalau kita nggak kuat. Itu sebabnya Tuhan lihat untuk go to the next level. Tuhan lihat hari ini apakah kita adalah tipe orang yang tidak mudah menyerah. Ada masalah? Don't worry, be happy. Ada masalah? Tenang saja. Ingat janji Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Kita percaya janji Tuhan itu ajaib. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai Tuhan menyediakan jalan keluar. Itu sebabnya don't give up. Jangan mudah menyerah. Bersama Yesus kita pasti muncul sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Itu yang mesti ada. Kalau hari ini Tuhan lihat, oke. Yesus lihat Petrus, oke. You sudah gagal, you masih mau kerja dan di sementara kamu kerja, aku rusui, aku ganggu kamu dengan minta tolong ini, minta tolong itu dan kamu masih melakukan. Itu menunjukkan kamu siap besok untuk menghadapi yang lebih besar lagi. Amin. Siap menghadapi tantangan. Jangan waktu ada tantangan udah mengapa aku begini. Bila ku mati kau juga mati-mati ngajakin orang. Ya, yang kuat. Yang kuat. Don't worry, be happy. Kalau kita begitu kita akan go to the next level. Amin. Menggok kiri kanan ngomong. Cok nyerah, cok menyerah ya, cok nyerah, don't give up ya, pastikan kita kuat menghadapi itu karena besok masalahnya akan jauh lebih besar lagi kalau memang kita mau diangkat oleh Tuhan. Yang berikut, belum selesai. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Perhatikan. Pada waktu selesai, Tuhan Yesus ngomong, ayo kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ini siang hari nih, tengah hari bolong. Yang nyuruh siapa? Yesus. Yesus tuh siapa? Anaknya tukang kayu. Yesus taunya apa? Furniture. Yesus taunya apa? Bikin mebel. Sekarang dia nyuruh tukang ikan yang dari lahir tahu bagaimana, tapi dia nyuruh, ayo kita bertolak lebih dalam. Jangan lupa, memang di dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, ya kira-kira itu sedang mengatakan, jangan lupa bawa jala-jala kamu. Lebih dari satu. Yesus bilang. Simon ngomong, Bio, lawong sepanjang malam tuh loh. Aku cari ikan gak dapet apa-apa. Ketemu pirang perkoro sekarang tuh loh. Aku suruh bawa jala. Itu wis gak masuk logika. Gak bener nih, gak bener. Apalagi 2 kuadrat. Gak benernya. Bawa jala-jala kamu. Itu tambah gak bener. Wes pret. Gedabrus. Ngomong begitu. Tapi ini perintah Tuhan. Perintah Yesus. Oke. Gimana? Mau ikut? Ayo kita mau bertolak ke tempat lebih dalam.
Mau bawa jala-jala kamu? Tapi masih lumayan lah. Sebagai seorang pemula ya. Si Simon tuh sebagai pemula oke. Karena guru yang menyuruhnya oke. Aku akan bertolak ke tempat yang lebih dalam. Why not? Kenapa aku gak coba? Tapi aku cuma mau bawa jala satu. Cek gak izin. Cek gak malu kalau pergi moro-moro gak dapat. Ini kan trial and error, ini kan masih nyoba. Kira-kira ya apa, namanya masih pemula. Wes aku tak bawa satu. Ya Yesus kan semua terserah kita. Pilihan ada di tangan kita. Yesus sudah tawarkan, yuk begini, yuk mau apa enggak? Oke. Kita lihat gimana. Bagaimana respon kita terhadap otoritas Allah. Taat apa enggak? Semakin Tuhan angkat kita. Ini kan semakin ada perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Nah semakin ada perkara-perkara besar itu mujizatnya semakin besar. Itu sebabnya membutuhkan ketaatan yang lebih lagi daripada yang sebelumnya. Bisa taat enggak? Nek gak taat, ya gimana Tuhan mau percayakan perkara yang lebih besar lagi? Karena di dalam kehidupan ini, ya kalau kita mau izinkan Tuhan campur tangan, maka tidak bisa tidak. Kalau kita mau semakin hari hidup kita itu semakin layak untuk disaksikan kepada banyak orang, maka tidak bisa tidak. Kita mesti masuk dalam rencananya Tuhan. Itu berarti apa? Kita mesti taat. Taat apa enggak? Berapa banyak orang yang pada waktu Yesus atau pada waktu Tuhan mengatakan hal-hal yang tampaknya enggak logis, yang tampaknya enggak masuk logika. Enggak bisa terima. Enggak bisa. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Sehingga apa? Rancangan Tuhan gagal. Batal. Mari kita belajar. Ya Tuhan memang gak tuntut kita seperti orang yang sudah seperti mahasiswa misal. Atau sarjana enggak. Ya sekarang kita berdiri ini di mana? Hari ini saja Tuhan suruh kita gini, kita ikut enggak? Waktu firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu ada kan di Alkitab ya? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Udah gampang aja wes. Yuk kita taat apa enggak? Taat apa enggak? Wes itu aja. Cuman perkara kecil nih loh. Tinggal ngelangkah kaki untuk pergi beribadah. Kita taat apa enggak? Nek itu aja enggak. Wes talabok mimpi. Tuhan akan bawa kita kepada level yang lebih tinggi lagi. Jangan pernah mimpi. Yang gampang-gampang hari ini kita taat opo enggak. Saya ingat di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya. Untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan itu kalau enggak taat enggak jadi sampai sekarang ini saya nih enggak jadi. Tetapi saya mau bersyukur kepada Tuhan. Saya mau belajar taat saja, taat, ngelewatin itu, taat, ngelewatin waktu Tuhan bilang begini, taat. Ternyata pada waktu taat Tuhan percayakan lebih besar lagi. Pada waktu taat percayakan lebih besar lagi. Dan akhirnya apa? Semua kejadian demi kejadian itu semua layak untuk disaksikan. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Taatlah, taat. Begitu kita taat, hari ini kita taat, lihatan besok Tuhan bawa kita lebih besar lagi. Ya, taat. Lagi mengok kiri kanan, taat toyo, cek go to the next level ya. Kalau kita enggak taat, enggak go to the next level ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Belum selesai nih. Kita lihat bagaimana Yesus, Mon, pinjam perahu. Mon, ayo kita bertolak lebih dalam. Mon, ayo bawa jala-jala kamu. Nah, gara-gara siapa namanya Petrus gak taat, gak bawa jala-jala. Akhirnya apa? Jalannya robek. Lah kalau jalannya robek, Yesus bilang, Bu, nyalahno aku. Aku wis ngomong lo ya, bawa jala-jalamu. Bawaan jala-jalamu. Lapo awakmu gak bawa? Kenapa kamu gak bawa? Sekarang jalamu robek, itu akibat dari apa? Akibat dari ketidaktaatanmu. Ya wis lah. Sekarang gara-gara itu pun Tuhan masih kasih bonus. Dia dapat ikan begitu banyak. Begitu Petrus dapat ikan banyak. Sekarang Yesus cekrek. Menang. Diem. Jangan dipikir waktu Yesus diem itu sebetulnya ujian udah selesai. Belum. Yesus sementara sedang mengawati. Yesus sementara sedang melihat apa yang dilakukan oleh Petrus kalau dia punya ikan banyak tuh seperti itu. Pengen tahu Yesus kaya opo. Ternyata pada waktu Petrus punya ikan banyak, kita tadi membaca dia memanggil teman-temannya, ya. Dikatakan bahwa dia memanggil teman-temannya di perahu yang lain, ya, supaya mereka datang dan membantunya. Ini tujuannya apa? Bagi-bagi jatah ikan. Simon bukanlah orang yang waktu dia tahu udah penuh, oke, dia balik ke tepi pantai, dia keluarkan isi ikannya, kemudian dia balik lagi ke perairan yang lebih dalam yang tempat di mana dia saat itu ada, dia keruk lagi ikannya, dia balik lagi, dia taruh lagi, dia balik lagi, dia ambil lagi, dia taruh lagi. Apakah begitu? Bisa dia lakukan itu. Tapi ternyata Simon gak begitu. Waktu Yesus diam, ternyata Simon memanggil teman-temannya. Di sini Yesus mulai lihat, Simon ki apik wonge, bagus orangnya. Ternyata apa? Dia adalah tipe orang yang murah hati. Murah hati. Tuhan sedang melihat kita. Bagaimana respon kita terhadap keberhasilan. Pada waktu kita berhasil, apakah kita menjadi orang yang murah hati? Ada orang yang berhasil tapi pelit. Kekre minta ampun. Masa Allah na'udzubillah min jalik. Ya. Tapi Yesus kan bilang sama Tuhan kan bilang kepada Abraham, aku memberkati engkau. Titik. No. Aku memberkati engkau supaya engkau jadi berkat. Ini firman Tuhan. Jadi pada waktu Yesus lihat Petrus udah dapat segitu banyaknya ikan. Yesus mau tahu dia ini murah hati apa enggak. Karena apa? Semakin banyak Tuhan percayakan kepada kita. Semakin banyak berkat yang Tuhan berikan buat kita. Lah kalau awake dhewe tipene pelit. Lapo Tuhan kasih kita berkat banyak-banyak gitu. Betul apa enggak? Tuhan mau kita jadi orang yang murah hati. Kita harus tahu dengan tangan yang terbuka aku minta dari Tuhan. Dan waktu aku dapat ojo genggam. Bukankah setiap kali pulang, nanti kita pada waktu di akhir ibadah, Pak Hari akan ngomong, bukalah kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, betul kan? Buka kan? Nah, apa nih maksudnya nih? Apa nih maksudnya tangan begini nih? Minta kan dari Tuhan, Tuhan, mbok berkati aku Tuhan, mbok berkati aku Tuhan. Gini loh tangannya minta. Ono orang yang minta tangannya gini, Tuhan berkati aku Tuhan. Ya apa? Gak bisa. Ya mesti tangannya buka. Tapi begitu Tuhan berkati, berapa banyak orang yang begitu diberkati, tangannya langsung genggam.
Sudah gak mau lagi dibuka. Karena apa? Gak mau berbagi. Padahal berkat yang dia terima saat itu masih sebagian kecil dari yang Tuhan masih mau limpahkan kepada kita. Dan akhirnya apa? Tuhan wis gak bisa berkati kita lagi karena apa? Tangannya wis digenggam. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang murah hati. Saya tidak sedang berbicara mengenai materi. Materi adalah salah satu yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana pengelolaan kita dengan berkat yang Tuhan berikan buat kita dalam bentuk kalau memang materi. Bagaimana? Apakah kita menjadi orang yang pelit atau kita menjadi orang yang murah hati dengan orang yang ada di sekeliling kita. Tapi saya sudah juga sedang berbicara mengenai segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Tuhan kasih kita sukacita. Kalau Tuhan kasih kita sukacita, ayo bagikan itu sukacita kepada orang lain. Setiap kita ketemu orang, senyum. Senyum. Lalu Tuhan sudah kasih kita sukacita kok. Masa kita mau cemberut? Tuhan sudah kasih kita keselamatan. Kalau Tuhan sudah kasih kita keselamatan, ayo bawa orang lain yang belum diselamatkan supaya mereka juga menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Bagikan. Tuhan lo sudah mau berdamai dengan kita. Tuhan lo berdamai dengan ketidaksempurnaan kita. Tuhan berdamai dengan semua kebejatan kita. Ayo. Kalau Tuhan udah bisa nerima kita, kita juga yuk berdamai dengan orang di sekeliling kita yang memang juga tidak sempurna. Jangan kita mau menangnya dewek. Tuhan mesti terima kita, tapi kita gak bisa terima orang lain. Ini kan menangnya dewek, betul apa enggak? Ojo ngono. Ayo apa yang Tuhan kasih, kasih juga itu kepada orang lain. Kalau kita adalah orang yang murah hati, Tuhan pasti akan memberkati kita lebih dan lebih lagi. Amin. Tuhan akan angkat kita. Tapi ada orang juga yang seperti itu kemudian sombong. Begitu berhasil sombong. Aku. Dulu. Yang namanya jadi singer tuh. Dredek. Sampai mau jadi singer, datang ke Pak Hari. Mana tangannya Pak Hari, tumpangi tangan aku Pak Hari. Aduh tolong, aku gak bisa Pak Hari. Sudah, dengan otoritas Tuhan, Tuhan akan menolong kamu. Tuhan mengurapi kamu. Di sini, aduh kok gak selesai nyanyinya. Aduh gak selesai. Duh kayak kudu nguyuh, kayak kudu apa itu. Ya apa Tuhan. Saiki wis jadi WL. Wis diundang kemana-mana. Wah kamu pinter. Sopo Esther ngono lho. Lah ya apa nek ngono? Lupa zaman sakmono itu kayak itu. Dari siapa itu semua? Itu dari Tuhan. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Petrus. Petrus bisa saja ngomong ke teman-teman. Ingat ya. Hari ini kamu ngutang loh mbak aku loh ya. Nek aku gak panggil kamu, isa kamu dapat ikan. Gak isa. Ini lo aku nih lo, ini lo aku lo. Apa begitu Petrus? Gak lo. Di depan teman-temannya, kalau kita melihat tadi ayatnya mengatakan apa? Dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Di depan orang-orang loh. Dia gak malu. Perhatikan ayat sebelumnya. Pada waktu dia memanggil Yesus dengan sebutan apa? Guru, sepanjang malam aku cari ikan gak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, oke, guru. Tapi sekarang dia manggilnya bukan guru. Tuhan. Tuhan, pergilah daripadaku. Ini menunjukkan apa? Keberhasilan itu justru membuat Petrus semakin melihat Yesus bukan saja sekedar guru, tapi dia betul-betul Tuhan karena dia tahu this is impossible. Gak mungkin nih dapat ikan, gak mungkin. Kalau sampai dapat ini cuma karya Tuhan. Kalau orang gak kira, gak isa, aku tahu klimatologi, aku tahu ilmu cuaca, aku tahu kapan mesti cari ikan. Tapi kalau sampai ini ada, ini cuma karena Tuhan yang bisa lakukan ini. Itu sebabnya semakin dia berhasil, bukan membuat dia semakin besar, Tuhan semakin kecil. Jaraknya yang tadinya segini lama-lama,
Enggak. Yang jaraknya segini tadinya ngelihatnya nih guru nih antara murid dengan guru. Begitu berhasil ternyata Petrus makin mimpes. Kan lagunya, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Amin. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Keberhasilan justru semakin membuat kita punya lebih banyak kesempatan untuk mengatakan, kalau bukan Tuhan gak mungkin. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biar kita semakin kecil dan kita semakin melihat Tuhan, wow. Ya, murah hati dan rendah hati. Kita lihat Daud. Daud gak ada raja yang sehebat Daud. Tapi apa yang Daud katakan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Karena Tuhan lihat Daud rendah hati, itu sebabnya Tuhan angkat dia. Paulus, luar biasa. Aduh, saya melihat, kalau dibandingin Paulus, gak ono opo-opo ne pelayanannya saya itu loh. Tapi Paulus yang seperti itu pun mengatakan apa? Aku adalah orang yang paling berdosa di antara orang yang berdosa. Paulus tidak sedang mengatakan, lihat ya aku ini rasul yang paling oke. Aku ini rasul yang paling diurapi. Aku ini rasul yang paling hebring. Aku ini rasul yang paling mantap. Gak ada lagi yang sehebat aku. Apa Paulus sedang memamerkan dirinya? Enggak. Dia tiap kali ketemu dia selalu katakan, aku ini cuma orang yang paling berdosa di antara orang yang berdosa. Dia menempatkan dirinya bahwa kalau aku sekarang bisa dipakai, ini semua karena apa? Semua karena anugerahmu diberikan kepada kita. Semua anugerah dari Tuhan. Amin. Tuhan, mata Tuhan sedang mencari orang-orang yang murah hati dan rendah hati. Karena orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang akan diangkat oleh Tuhan. Dan waktu diangkat oleh Tuhan, Tuhan aman. Karena apa? Harta yang Tuhan percayakan kepada dia. Kuasa yang Tuhan percayakan kepada dia. Otoritas yang Tuhan percayakan kepada dia. Aman, karena apa? Sama orang itu akan dibagikan kepada orang lain untuk jadi berkat. Dan sekalipun dia menerima semua itu, dia tetap sedang menjadi orang yang apa? Meninggikan nama Tuhan. Tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Pada waktu Petrus menjadi berhasil, bisa jadi dia akan berpikir begini, mantap. Ungsum gak, musim gak, musim aku dapat ikan. Nek begini caranya maka aku bisa jadi saudagar ikan. Nek begini caranya aku bisa jadi pemasok ikan untuk mancanegara. Karena apa? Karena enggak ketang pagi, enggak ketang sore, enggak mau malam kayak isuk kayak opo kayak aku isa dapat ikan. Dapat ikannya, Masya Allah segini banyaknya. Ping, diping biro. Sekali nih, coba balik meneh, sak meneh meneh. Malam balik meneh, sak meneh meneh. Opo aku gak sogeh ya. Weh, nek ngene, wenak wis, melok Yesus wenak nek ngene. Moro-moro Yesus ngomong apa? Mon, ayo ikut aku yuk, tinggalin jala kamu. Hah? Lah, terus nangkep ikannya kapan? Tinggalin.
Karena aku mau menjadikan engkau bukan penjala ikan lagi, tapi penjala manusia. Nek penjala manusia ojo digowo itu jaringnya, kok wong muring-muring nek jala ngono lho. Tinggalno, ayo melo aku. Baru otaknya cepet nih kalau suruh ngitung. Waduh, kalkulasinya, kalkulatornya. Berarti aku saksi iso tuku Alphard, sesu meneh, sesu tuku rumah di itu Tidar. Iso meneh aku iso tuku ini. Wis mikir nih. Lah kok moro-moro kon tinggalno ki lebih ya opo? Gusti paring ngono kuat jalan pikiran ki ya opo? Tuhan sedang apa? Tuhan sedang melihat respon terhadap kehidupan yang beriman seperti apa. Berani melangkah apa enggak? Nek njala manusia apa untungnya? Gak ono untungnya. Njala ikan ono untungnya iso didol. Lah njala manusia apa iso didol manusia? Kan gak iso, ya apa? Zaman sakmono belum ada human trafficking, belum ada. Zaman sakmono belum ada perjualbelian apa organ tubuh, mata dicongkel untuk ini, organ apa ginjal dijual. Isa zaman saiki. Zaman sakmono gak ono koyok konoan. Lah terus untungnya ki apa? Tuhan sedang mau melihat gimana respon kita terhadap kehidupan beriman. Kita berani gak melangkah? Karena Tuhan mau kita ikut Tuhan. Bukan cari berkatnya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang betul-betul cuma mencari Tuhannya dan bukan kantongnya. Tuhannya dan bukan berkatnya. Orang yang betul-betul mencari Tuhannya, dialah orang yang akan diangkat Tuhan. Dia akan naik dan bukan turun, dia akan jadi kepala dan bukan ekor. Tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga. Rancangan-Mu di dalam kehidupan kami luar biasa dahsyat. Ampuni kami. Kalau pada akhirnya apa yang menjadi rancangan-Mu itu tidak terwujud di dalam kehidupan kami. Karena ternyata masih ada kendala di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Agar supaya di dalam setiap tantangan yang ada, kami adalah tipe orang yang tidak mudah menyerah. Tuhan tolong kami. Di dalam setiap otoritas yang Tuhan mau kami melakukan, setiap firman yang kami membaca, kami menjadi orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Pada waktu Engkau memberikan kepada kami keberhasilan, buat kami menjadi tetap murah hati dan rendah hati. Dan tolong kami Tuhan, agar supaya satu kali, pada waktu seakan-akan segalanya hilang dari kami dan hanya ada Engkau saja, kami tetap berani melangkah. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan, tetapi Engkau akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, inilah doa kami. Kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu jadilah atas kami. Kiranya kami akan naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala bukan ekor. Kami akan menjadi garam di tengah lingkungan ini. Kami akan menjadi terang-Mu di tengah dunia yang gelap ini. Dan biarlah pada waktu itu semua, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya mengatakan amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Oh ya, atas nama GBI Hope, kami ucapkan banyak terima kasih Bu atas pelayanannya. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka seperti hari ini, minggu depan harus mendaftar melalui grup Telegram gereja. Dan juga untuk jemaat yang untuk memberikan persembahan, bisa melakukannya untuk sesudah ibadah selesai ya. Disediakan kotak di belakang.
ibadah online bisa diakses nanti kurang lebih jam 1 jam 2 di YouTube GBI Hope juga langsung bisa ya. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap hari. Jam 8 malam, saudara bisa mengajak seluruh keluarga untuk terlibat dalam penyembahan ini. Doa malam diadakan biasa seperti setiap hari Rabu. Mohon hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Kita masuk dalam doa penutup, kita undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk firman yang sudah Bapa sampaikan. Jamah hati kami ya Bapa. Mampukan kami menyimpannya kuat dalam hati, dalam pikiran kami, dan mampukan kami juga untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk persembahan yang akan kami lakukan. Dengan hati penuh sukacita kami memberi ya Bapa, semuanya hanya untuk kebesaran kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bu Esther ya Bapa, pakai beliau lebih dan lebih lagi Bapa, dimanapun beliau berada, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan, makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati juga suami dan anak-anak beliau. Kami juga berdoa untuk gembala kami Pak Hari ya Bapa, hati hamba, hati Bapa ada dalam diri beliau, membimbing kami semua, para pelayan dan juga jemaat yang beribadah di sini menjadi pribadi-pribadi yang sesuai, yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Berkati juga istri dan anak beliau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat yang turut beribadah bersama kami ya Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan, di pekerjaan kami, di lingkungan manapun kami berada, di studi anak-anak kami ya Bapa. Pakai kami semua Bapa, mampukan kami semua menjadi alat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para pelayan yang bertugas hari ini ya Bapa. Terima kasih kami Bapa beri kesempatan untuk melayani, benarkan dan murnikan motivasi hati kami dalam kami melayani. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kepala negara kami Pak Jokowi dan juga anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan ya Tuhan. Pakai beliau semua menjadi alat-Mu, hikmat daripada-Mu, menuntun beliau mengambil keputusan yang tepat dan benar untuk kebaikan negeri kami yang tercinta ini. Dan juga untuk Indonesia ada hujan pertobatan, ada hujan keselamatan. Terima kasih Bapa. Sekarang saatnya kami bentar lagi akan pulang, saatnya kami menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.